Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama, kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Pernahkah engkau berada di titik di mana hati terasa lelah, bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena sabar terasa begitu panjang? Di saat itulah jiwa mulai bertanya dalam diam, sampai kapan aku harus bertahan? Dan seringkali, pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban manusia, melainkan kehadiran Allah. Hidup tidak selalu tentang menang dan bahagia. Ada fase-fase sunyi yang harus dilalui sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Fase di mana doa terasa berat di bibir, dan air mata lebih dulu jatuh sebelum kata-kata sempat terucap. Kita sering mengira sabar adalah tanda kekuatan, padahal sabar justru lahir dari pengakuan bahwa kita lemah. Bahwa tanpa Allah, hati mudah runtuh, iman mudah goyah, dan harapan mudah patah. Dalam penantian yang panjang, manusia belajar bahwa tidak semua doa dikabulkan dengan segera. Ada doa yang dijawab dengan waktu, ada yang dijawab dengan pengalihan, dan ada yang dijawab dengan penguatan hati agar tetap bertahan. Seringkali kita menuntut jawaban dari langit, padahal langit sedang menyiapkan pelajaran. Kita ingin solusi, sementara Allah ingin kedewasaan iman. Kita ingin hasil, sementara Allah ingin proses. Di balik sabar yang terasa berat, ada Allah yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan ketika kita merasa sendirian, sejatinya kita sedang paling dekat dengannya. Sebab Allah dekat dengan hati yang hancur dan jiwa yang jujur. Narasi ini bukan tentang mereka yang selalu kuat, tetapi tentang kita yang pernah hampir menyerah. Tentang hati yang ingin tetap percaya, meski keadaan sering membuat ragu. Jika hari ini engkau merasa sabarmu menipis, engkau tidak sendirian. Bahkan para hamba pilihan Allah pernah merasa lelah. Namun yang membedakan adalah mereka tidak pergi, mereka tetap tinggal di pintu Allah. Narasi ini mengajak kita merenung, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk memahami bahwa sabar bukan tuntutan yang kejam, melainkan jalan pulang yang penuh kasih. Maka dengarkanlah dengan hati yang terbuka, biarkan setiap kata mengalir, bukan untuk menjawab semua pertanyaan, tetapi untuk menenangkan jiwa yang sedang belajar berkata, andai sabarku seperti Engkau, ya Allah. Andai sabarku seperti Engkau. Ada kalanya hati ini lelah bukan karena beban terlalu berat, tetapi karena harapan tak kunjung berlabuh. Kita telah berdoa, menunggu, menahan diri, namun hasilnya seperti berjalan menjauh. Di titik itulah hati berbisik lirih, andai sabarku seperti Engkau, wahai Allah. Sebab sabar manusia selalu berbatas, sementara kesabaranmu tidak pernah mengenal kata akhir. Kita sering mengira sabar adalah diam dan menerima, padahal sabar sejati adalah bertahan tanpa kehilangan iman. Namun manusia mudah goyah. Satu luka saja bisa membuat kita bertanya. Satu doa yang belum terkabul bisa menumbuhkan prasangka. Padahal Engkau, ya Allah, tetap memberi walau kami sering lupa, tetap menunggu walau kami sering berpaling. Berapa kali Engkau melihat kami berjanji untuk berubah, lalu mengingkarinya lagi? Berapa kali Engkau memberi waktu, sementara kami mengisinya dengan kelalaian, namun Engkau tidak mencabut nikmat-Mu seketika. Engkau tidak menutup pintu ampunan hanya karena satu kesalahan, atau bahkan 1000 dosa. Disitulah sabar-Mu melampaui logika kami. Jika sabar kami mudah runtuh saat dihina manusia, bagaimana dengan sabar-Mu ketika hamba-Mu mendustakan ayat-Mu? Jika kami sudah menyerah hanya karena lelah menunggu,
bagaimana engkau tetap menunggu taubat dari hati yang keras bertahun-tahun lamanya? Sungguh, sabarmu bukan sekadar menahan, tapi kasih yang tidak bersyarat. Seringkali kami meminta agar engkau segera mengubah keadaan, padahal engkau sedang membentuk jiwa. Kami ingin hasil, sementara engkau menginginkan kedewasaan iman. Kami ingin cepat, sementara engkau tahu kapan waktu terbaik. Andai sabarku seperti engkau, mungkin aku tak akan mudah marah pada takdir. Ketika doa terasa sepi, kami mengira engkau jauh, padahal engkau sedang mengajarkan kami untuk mendekat dengan cara yang lebih dalam. Ketika jawaban tak kunjung datang, engkau sebenarnya sedang menyiapkan hati agar kuat menerima apapun keputusanmu. Sabarmu bukan penundaan kosong, melainkan rencana penuh hikmah. Manusia cepat menghukum, engkau menunda azab. Manusia cepat membenci, engkau membuka pintu ampunan. Bahkan kepada mereka yang terang-terangan melawanmu, engkau masih memberi udara untuk bernapas, rezeki untuk hidup, dan kesempatan untuk kembali. Sungguh, sabarmu adalah bukti cinta yang tak terucap. Kami sering berkata, "Aku sudah sabar," padahal hati masih penuh keluhan. Kami menyebut diri bertahan, padahal diam-diam menyalahkan. Sedangkan engkau, wahai Rabbku, tetap memberi tanpa mencela, tetap menolong tanpa mengungkit. Andai sabarku seperti engkau, niscaya aku akan lebih tenang menjalani hidup. Sabarmu mengajarkan bahwa tidak semua yang ditunda adalah penolakan, dan tidak semua yang sulit adalah hukuman. Kadang engkau menahan agar kami belajar berserah, dan memberi ujian agar kami kembali mengingat siapa diri kami sebenarnya. Hamba yang lemah dan sangat membutuhkanmu. Maka hari ini, aku tidak meminta hidup tanpa ujian. Aku hanya berdoa, "Ya Allah, titipkan sedikit dari sabarmu ke dalam hatiku, agar aku tidak mudah putus asa, tidak cepat berburuk sangka, dan tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah terlambat. Karena jika sabarku bisa mendekati sabarmu, mungkin hidup ini akan terasa lebih ringan dan penuh makna." Sabar yang diajarkan oleh langit. Sabar bukanlah sesuatu yang lahir dari kekuatan manusia, melainkan hadiah yang Allah titipkan kepada hati yang mau belajar berserah. Sebab pada dasarnya, manusia diciptakan dengan sifat tergesa-gesa, mudah mengeluh, dan cepat lelah. Maka, ketika Allah memerintahkan sabar, itu bukan karena manusia mampu dengan sendirinya, tetapi karena Allah ingin manusia kembali bersandar kepadanya. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu tanpa memberi contoh. Sabarnya tercermin dalam cara Dia memperlakukan hamba-hambanya sejak awal penciptaan. Ketika Adam tergelincir, Allah tidak menghapus keberadaannya. Ketika manusia lalai, Allah tidak serta-merta mencabut rahmat. Bahkan ketika kesalahan dilakukan berulang-ulang, pintu taubat tetap terbuka, seolah Allah berkata, "Aku masih menunggumu." Lihatlah bagaimana para nabi diuji dengan ujian yang melampaui batas manusia biasa. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, namun hanya sedikit yang beriman. Nabi Ibrahim dibakar, diasingkan, dan diperintahkan meninggalkan keluarga tercinta. Nabi Yusuf difitnah, dipenjara, dan dikhianati. Namun semua itu dijalani dalam bingkai sabar, karena mereka mengenal siapa Rabb yang mereka sembah. Sabar yang diajarkan langit bukanlah pasrah tanpa harap, melainkan keyakinan penuh bahwa setiap peristiwa berada dalam pengawasan Allah. Para nabi tidak tahu bagaimana akhir cerita mereka, namun mereka yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan air mata yang jatuh karena ketaatan. Keyakinan inilah yang membuat sabar menjadi cahaya, bukan beban. Kita sering ingin memahami hikmah sebelum bersabar, padahal sabar justru menjadi jalan untuk memahami hikmah. Allah tidak meminta kita mengerti segalanya, cukup percaya bahwa Dia Maha Mengetahui. Ketika logika berhenti, imanlah yang melangkah, dan disitulah sabar menemukan maknanya yang sejati. Dalam sabar ada kejujuran yang sunyi. Tidak semua kesabaran disaksikan manusia. Banyak air mata jatuh di sepertiga malam, banyak doa terucap tanpa suara. Namun Allah melihat semuanya.
Sabar yang tidak dipamerkan, tidak dikeluhkan, justru itulah yang paling dekat dengan langit. Allah mengajarkan bahwa sabar tidak selalu berarti bertahan dalam keadaan yang sama. Kadang sabar adalah berani berubah, meninggalkan yang haram meski berat, menjauh dari yang menyakiti meski hati masih terikat. Sabar bukan diam dalam luka, tetapi menjaga iman agar tidak rusak oleh rasa kecewa. Ketika sabar terasa berat, sebenarnya Allah sedang mendidik hati agar tidak bergantung pada makhluk. Sebab jika sandaran kita manusia, kekecewaan mudah datang. Namun jika sandaran kita Allah, maka kehilangan apapun tidak akan meruntuhkan jiwa. Sabar menjadi pagar yang menjaga hati dari keputusasaan. Allah mencintai hamba yang sabar bukan karena mereka tidak merasakan sakit, tetapi karena mereka tetap memilih taat di tengah rasa sakit itu. Sabar bukan ketiadaan luka, melainkan kesediaan untuk tidak menjadikan luka sebagai alasan menjauh dari Allah. Maka ketika hari ini sabar terasa seperti beban yang mematahkan, ingatlah bahwa langit sedang mengajarkan pelajaran paling halus, bahwa di balik sabar ada kedekatan, di balik penantian ada penjagaan, dan di balik diam ada cinta Allah yang sedang bekerja perlahan. Ketika sabar manusia mulai runtuh, ada fase dalam hidup ketika sabar tidak lagi terasa indah, melainkan melelahkan. Bukan karena kita tidak ingin bertahan, tetapi karena hati terasa sendirian. Doa-doa telah dipanjatkan, usaha telah dilakukan, namun keadaan seakan tak bergerak. Di titik ini, sabar manusia mulai retak bukan karena lemah iman, tetapi karena batas kemampuan jiwa. Manusia bisa menahan luka di hadapan orang lain, namun hancur ketika sendirian. Kita tersenyum di luar, namun menangis di dalam. Sabar yang kita tunjukkan seringkali hanya kulit, sementara batin berteriak meminta keadilan. Dan Allah mengetahui jeritan itu bahkan sebelum air mata jatuh. Saat sabar mulai runtuh, pikiran dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani kita ucapkan. Mengapa harus aku? Sampai kapan ini? Apakah doaku didengar? Pertanyaan ini bukan tanda kufur, melainkan tanda hati yang sedang lelah. Allah tidak murka pada hati yang jujur, Dia murka pada hati yang berpaling. Yang sering menghancurkan sabar bukan ujian itu sendiri, tetapi perasaan tidak dimengerti. Ketika manusia menghakimi luka kita, menyederhanakan derita kita, dan berkata, "Sudahlah, ikhlaskan saja," seolah sabar itu mudah. Padahal, Allah sendiri tahu bahwa sabar adalah amal paling berat bagi manusia. Di saat sabar melemah, setan datang dengan suara lembut. Ia tidak langsung mengajak kepada dosa besar, melainkan menanamkan putus asa. Ia membisikkan bahwa Allah tidak adil, bahwa doa sia-sia, bahwa bertahan hanya membuang waktu. Inilah ujian paling berbahaya ketika iman diserang dari dalam. Namun justru pada saat sabar hampir runtuh, Allah paling dekat. Sebab tidak ada lagi topeng kekuatan. Hamba berdiri di hadapan Rabb-Nya dalam keadaan telanjang jiwa, tanpa kepura-puraan. Doa yang lahir dari kelelahan adalah doa yang paling jujur, dan kejujuran itu dicintai Allah. Allah tidak menuntut kesabaran yang sempurna. Dia tidak meminta kita selalu kuat. Yang Dia minta hanyalah satu, jangan pergi. Jangan meninggalkan salat hanya karena sedih. Jangan berhenti berdoa hanya karena kecewa. Tetaplah berada di pintunya, meski dengan air mata dan keluhan. Sabar manusia boleh runtuh, namun jangan biarkan iman ikut runtuh. Menangis tidak membatalkan sabar. Mengeluh kepada Allah bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk pengakuan bahwa kita tidak mampu tanpanya. Nabi Yakub pun mengadukan kesedihannya hanya kepada Allah. Ada keindahan yang tersembunyi di balik sabar yang hampir habis. Disitulah kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Allah yang menopang. Ketika kita merasa tidak sanggup, Allah sedang mengajarkan arti bergantung sepenuhnya kepadanya. Maka jika hari ini sabarmu terasa rapuh, jangan menyalahkan dirimu. Ucapkan saja dengan jujur, "Ya Allah, aku lelah.
sebab Allah tidak menolak hamba yang datang dalam keadaan hancur. Justru dari kehancuran itulah sabar yang baru akan dibangun, lebih dalam, lebih ikhlas dan lebih dekat kepadanya. Sabar yang menyerahkan diri. Ada titik dalam perjalanan hidup ketika manusia berhenti melawan, bukan karena kalah, tetapi karena sadar. Sadar bahwa tidak semua hal bisa dimenangkan dengan tenaga, dan tidak semua luka bisa disembuhkan dengan penjelasan. Di titik inilah sabar berubah bentuk, dari sekadar bertahan menjadi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Menyerahkan diri bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan melepaskan kendali yang memang tidak pernah kita miliki. Kita sering lelah karena merasa harus mengatur segalanya, memastikan hasil, dan mengamankan masa depan. Padahal ketenangan lahir ketika kita percaya bahwa Allah sudah lebih dulu mengatur segalanya dengan penuh kasih. Sabar yang menyerahkan diri tidak lagi dipenuhi tuntutan. Tidak ada lagi desakan harus sekarang atau harus begini. Yang ada hanyalah doa yang sederhana, "Ya Allah, aku percaya pada pilihan-Mu." Doa ini mungkin pendek, tetapi lahir dari hati yang telah melalui banyak perlawanan batin. Pada fase ini, hati mulai belajar menerima tanpa banyak bertanya. Bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, tetapi karena kepercayaan telah tumbuh. Seperti seorang anak yang tenang dalam pelukan ayahnya, bukan karena ia mengerti arah hidup, tetapi karena ia merasa aman. Allah mencintai hamba yang sampai pada titik ini, karena ia tidak lagi menyembah hasil, melainkan menyembah Allah. Ia tidak menjadikan kebahagiaan sebagai syarat iman, dan tidak menjadikan kesulitan sebagai alasan menjauh. Sabar menjadi ibadah yang sunyi, namun bernilai tinggi. Seringkali, setelah kita benar-benar berserah, keadaan belum juga berubah. Namun yang berubah adalah cara kita memandangnya. Beban yang sama terasa lebih ringan, luka yang sama tidak lagi melumpuhkan. Inilah tanda bahwa Allah telah mengganti kekuatan lahir dengan ketenangan batin. Sabar yang menyerahkan diri juga mengajarkan kita untuk tidak iri pada jalan orang lain. Kita berhenti membandingkan takdir karena sadar setiap jiwa sedang ditempa dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain mungkin menyimpan ujian yang tidak kita sanggup pikul. Dalam kepasrahan ada kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Doa tidak lagi panjang, namun terasa dalam. Air mata tidak lagi panas, tetapi menenangkan. Seolah Allah sedang berkata, "Tenanglah, aku bersamamu." Inilah sabar yang mulai menyerupai ketenangan para hamba pilihan. Bukan karena hidup mereka tanpa badai, tetapi karena hati mereka tidak lagi tenggelam oleh ombak. Mereka tahu kemana harus kembali dan kepada siapa harus mengadu. Maka jika hari ini hatimu mulai lelah berjuang, mungkin Allah sedang mengajakmu naik ke tingkat sabar yang lebih tinggi. Bukan lagi sabar yang memaksa, tetapi sabar yang menyerahkan. Dan di sanalah engkau akan menemukan damai yang selama ini kau cari. Sabar dan waktu yang tidak pernah salah. Salah satu ujian paling berat dalam sabar adalah menunggu. Bukan sekadar menunggu hasil, tetapi menunggu dengan hati yang tetap percaya. Manusia terbiasa mengukur segalanya dengan waktu sendiri, sementara Allah bekerja dengan waktunya. Dan di antara dua waktu itulah, sabar diuji paling dalam. Kita sering berkata, sudah lama seakan Allah lupa menghitung hari. Padahal setiap detik telah tertulis rapi dalam takdirnya. Tidak ada doa yang tercecer, tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Yang terlambat menurut kita, seringkali justru tepat menurut Allah. Allah menunda bukan karena tidak mampu memberi, tetapi karena Dia Maha mengetahui dampak dari setiap pemberian. Ada hal yang jika datang terlalu cepat, justru akan merusak. Ada kebahagiaan yang harus ditunda, agar jiwa siap menerimanya tanpa sombong dan lupa diri. Sabar mengajarkan bahwa waktu bukan musuh, melainkan guru. Ia memperlihatkan siapa yang benar-benar bertahan karena iman, dan siapa yang hanya sabar selama keadaan menyenangkan.
Dalam penantian, topeng-topeng jatuh dan hati berbicara apa adanya. Seringkali Allah menggunakan waktu untuk membersihkan niat. Apa yang dulu kita kejar dengan ambisi, perlahan berubah menjadi permohonan yang lebih tulus. Kita tidak lagi meminta karena nafsu, tetapi karena kebutuhan jiwa. Dan inilah bentuk kemenangan yang jarang disadari. Waktu Allah juga mengajarkan bahwa tidak semua jawaban berbentuk iya. Kadang jawabannya adalah tunggu atau bahkan tidak demi kebaikan yang lebih luas. Sabar membantu kita menerima bahwa cinta Allah tidak selalu sama dengan mengabulkan keinginan. Ada doa yang baru terkabul setelah hati berhenti memaksa. Ada masalah yang terurai setelah kita berhenti mengeluh, bukan karena Allah menunggu kita diam, tetapi karena Allah ingin hati kita cukup dewasa untuk memahami hikmah di balik proses. Ketika sabar bertemu waktu Allah, lahirlah ketenangan yang tidak bergantung pada hasil. Kita tetap melangkah meski belum melihat ujung jalan. Kita tetap berdoa meski belum mendengar jawaban, sebab keyakinan telah mengalahkan kegelisahan. Waktu yang terasa panjang hari ini, kelak akan kita syukuri. Kita akan berkata, untung Allah menahannya dulu. Sebab jika semua dikabulkan sesuai keinginan kita, mungkin kita tidak akan pernah tumbuh, tidak akan pernah mengenal kedalaman iman. Maka teruslah bersabar, bukan karena waktu berjalan lambat, tetapi karena Allah sedang bekerja dalam diam. Dan yakinlah, ketika waktunya tiba, segala yang tertunda akan datang dengan cara yang paling indah dan paling tepat, lebih dari yang pernah kita bayangkan. Sabar ketika takdir tidak sesuai harapan. Tidak semua luka datang karena kegagalan. Ada luka yang lahir dari harapan yang begitu kita jaga, namun runtuh tanpa aba-aba. Kita sudah merencanakan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati, tetapi takdir berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Disinilah sabar diuji bukan pada kesakitan, melainkan pada penerimaan. Manusia mudah bersabar pada hal-hal kecil, namun goyah ketika yang hancur adalah impian besar. Kita bisa menerima kehilangan barang, tetapi sulit menerima kehilangan masa depan yang telah kita bayangkan. Padahal Allah mengetahui bahwa tidak semua yang kita rencanakan mampu membawa kita lebih dekat kepadanya. Allah tidak mematahkan harapan untuk menyakiti. Dia mematahkan agar kita tidak bergantung pada sesuatu yang akan pergi. Kadang yang kita sebut sebagai takdir buruk justru adalah penyelamatan yang belum kita pahami. Sabar membantu kita melihat luka sebagai penjagaan. Saat takdir melenceng dari rencana, hati sering bertanya, apa gunanya semua usaha ini? Namun Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu langkah pun yang dilakukan karenanya. Usaha itu mungkin tidak membuahkan hasil yang kita inginkan, tetapi ia menumbuhkan iman yang kita butuhkan. Sabar pada takdir berarti berhenti menuntut penjelasan yang belum mampu kita terima. Bukan berarti berhenti berpikir, tetapi berhenti memaksa Allah mengikuti skenario kita. Pada titik ini, iman diuji. Apakah kita percaya pada Allah hanya saat hidup berjalan sesuai keinginan? Banyak hamba yang baru mengenal Allah secara utuh setelah takdir menghancurkan rencana mereka. Saat sandaran dunia runtuh, barulah mereka menemukan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kembali yang tidak pernah roboh. Inilah rahasia sabar yang jarang disadari. Takdir yang tidak sesuai harapan seringkali memaksa kita untuk memilih. Tenggelam dalam kekecewaan atau naik menuju kedewasaan iman. Sabar bukan berarti tidak bersedih, tetapi tidak membiarkan kesedihan menghapus kepercayaan kepada Allah. Allah tidak meminta kita menyukai semua takdir, tetapi menerima bahwa Dia Maha Mengetahui. Ada hal-hal yang baru terasa indah setelah waktu berlalu. Ada luka yang baru kita syukuri setelah melihat kemana Allah membawa kita setelahnya. Ketika kita mampu berkata, "Aku tidak mengerti tapi aku percaya," saat itulah sabar mencapai puncaknya. Bukan puncak tanpa air mata, tetapi puncak yang dipenuhi ketenangan karena hati telah berhenti melawan.
Maka jika hari ini takdirmu jauh dari yang kau impikan, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak adil. Bisa jadi, Dia sedang mengarahkanmu ke jalan yang tidak pernah kau rencanakan, namun justru paling aman untuk iman dan akhiratmu. Sabar yang mendekatkan hati kepada Allah. Ada jenis sabar yang tidak lagi terasa seperti menahan beban, melainkan seperti berjalan pelan menuju rumah. Luka masih ada, masalah belum sepenuhnya selesai, namun hati terasa lebih dekat kepada Allah. Inilah sabar yang tidak lagi berisik, tidak banyak keluhan, tetapi penuh kesadaran akan kehadirannya. Ketika sabar mendekatkan hati, doa tidak lagi sekadar permintaan, melainkan percakapan. Kita berbicara kepada Allah tanpa topeng, tanpa bahasa yang dibuat-buat. Kita berkata apa adanya, dan dalam kejujuran itu, hati menemukan kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sabar semacam ini tumbuh setelah kita mengenal Allah, bukan hanya sebagai pengabul doa, tetapi sebagai penjaga jiwa. Kita mulai memahami bahwa kedekatan dengan Allah terkadang lebih berharga daripada terkabulnya keinginan. Sebab apa gunanya bahagia jika jauh darinya? Dalam sabar yang mendekatkan, kita tidak lagi sibuk menanyakan kapan ujian berakhir. Kita lebih fokus pada bagaimana menjaga iman selama ujian berlangsung. Kita belajar bahwa Allah tidak hanya menunggu kita di akhir cerita, tetapi hadir di setiap langkah perjalanan. Allah sering menggunakan kesulitan untuk menarik hamba-Nya lebih dekat. Jika hidup selalu mudah, mungkin kita akan lupa berdoa. Jika semua keinginan terpenuhi, mungkin kita tidak akan pernah merendahkan diri. Sabar menjadi jembatan antara kelemahan manusia dan kekuatan ilahi. Hati yang dekat dengan Allah mulai menemukan ketenangan di tempat yang dulu terasa menyakitkan. Kesendirian tidak lagi menakutkan karena Allah terasa dekat. Kesunyian tidak lagi hampa karena hati dipenuhi zikir dan pengharapan. Pada tahap ini, sabar tidak lagi memerlukan pengakuan manusia. Kita tidak butuh orang lain memahami perjuangan kita karena Allah sudah cukup. Bahkan jika dunia salah menilai, hati tetap tenang karena tahu kepada siapa ia akan kembali. Kedekatan dengan Allah membuat luka berubah fungsi. Ia tidak lagi melukai tetapi mengingatkan. Mengingatkan bahwa tanpa Allah kita rapuh. Mengingatkan bahwa hanya kepadanya tempat bergantung yang tidak mengecewakan. Sabar yang mendekatkan ini membuat kita perlahan mencintai proses. Meski hasil belum terlihat, kita menyadari bahwa Allah sedang membersamai, bukan sekadar menguji, dan kebersamaan itulah hadiah terbesar dari kesabaran. Maka jika hari ini engkau merasa lebih dekat kepada Allah melalui air mata dan penantian, jangan anggap itu kegagalan. Bisa jadi, itulah keberhasilan terbesar yang sedang Allah anugerahkan, kedekatan yang lahir dari sabar yang tulus. Sabar yang mengubah cara memandang hidup. Sabar tidak selalu mengubah keadaan, tetapi hampir selalu mengubah orang yang menjalaninya. Masalah bisa tetap ada, luka bisa belum sepenuhnya sembuh, namun hati tidak lagi melihat hidup dengan kacamata yang sama. Apa yang dulu terasa sebagai hukuman, kini dipahami sebagai pelajaran yang membentuk. Orang yang telah melalui sabar panjang mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang menghindari kesulitan, melainkan tentang bagaimana bersikap di dalamnya. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa hidupku seperti ini?" Tetapi mulai bertanya, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ini?" Sabar mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu identik dengan tawa, dan ketenangan tidak selalu datang dari terpenuhinya keinginan. Kadang ketenangan lahir dari hati yang tidak lagi memberontak terhadap takdir, dari jiwa yang berdamai dengan keputusan Allah. Dengan sabar, kita mulai melihat orang lain dengan lebih lembut. Kita tidak lagi cepat menghakimi, karena tahu setiap orang sedang memikul beban yang tidak terlihat. Luka membuat kita lebih manusiawi, dan sabar membuat kita lebih berbelas kasih. Pandangan kita tentang kehilangan pun berubah. Kita tidak lagi melihatnya sebagai akhir, melainkan sebagai perpindahan. Apa yang Allah ambil,
seringkali diganti dengan sesuatu yang lebih sesuai untuk jiwa kita, entah berupa ketenangan, kedewasaan, atau kedekatan dengannya. Sabar juga mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Ada pertempuran yang justru dimenangkan dengan melepaskan. Ada perasaan yang perlu disudahi agar iman tetap terjaga. Dan ada doa yang perlu diubah bentuknya agar hati tetap hidup. Ketika cara pandang berubah, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi memikul beban tambahan berupa kecemasan berlebihan dan penyesalan yang terus diulang. Kita belajar hadir di hari ini, melakukan yang terbaik, dan menyerahkan sisanya kepada Allah. Orang yang telah lama bersabar biasanya lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah ceroboh dalam menulis takdir. Jika sesuatu belum terjadi, berarti ada kebaikan yang masih Allah jaga. Di tahap ini, sabar tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang dipaksakan, melainkan sebagai pilihan yang disadari. Kita memilih sabar karena telah melihat buahnya, meski buah itu tidak selalu berbentuk materi atau keberhasilan dunia. Dan mungkin inilah salah satu hikmah terbesar dari sabar. Ia mengajarkan kita untuk mencintai hidup apa adanya tanpa kehilangan harapan kepada Allah. Sebab ketika cara pandang telah berubah, hidup yang sama bisa terasa jauh lebih bermakna. Sabar yang melahirkan keikhlasan. Pada akhirnya, sabar yang panjang akan membawa hati ke satu tempat yang tenang, keikhlasan. Bukan keikhlasan yang dipaksakan, tetapi yang tumbuh perlahan setelah lelah melawan. Di titik ini, hati tidak lagi sibuk bertanya, tidak lagi menuntut penjelasan, karena ia telah menemukan kedamaian dalam percaya. Keikhlasan lahir ketika kita berhenti berharap kepada makhluk secara berlebihan. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada keadaan, manusia, atau hasil tertentu. Yang tersisa hanyalah hubungan antara hamba dan Rabb-Nya, sederhana, jujur, dan utuh. Sabar yang ikhlas tidak meniadakan rasa sakit, tetapi mengubah cara kita memikulnya. Luka tetap terasa, namun tidak lagi melukai iman. Kesedihan masih hadir, tetapi tidak lagi menggerus kepercayaan. Hati belajar berjalan berdampingan dengan takdir. Pada tahap ini, doa menjadi lebih sunyi. Kita tidak banyak meminta karena hati telah merasa cukup dengan apa yang Allah tentukan. Bahkan ketika berdoa, yang kita mohonkan seringkali bukan perubahan keadaan, melainkan penjagaan hati agar tetap lurus. Keikhlasan membuat kita menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir sesuai harapan. Ada kisah yang cukup sampai di tengah jalan, namun tetap bernilai di sisi Allah. Tidak semua perjuangan berbuah seperti yang kita bayangkan, tetapi semua perjuangan yang ikhlas pasti dicatat. Allah mencintai hamba yang sampai pada fase ini, karena ia tidak lagi menjadikan dunia sebagai ukuran. Ia tidak mengukur cinta Allah dari seberapa banyak nikmat, tetapi dari seberapa kuat iman bertahan di tengah kekurangan. Keikhlasan juga membuat kita memaafkan, bukan karena orang lain layak dimaafkan, tetapi karena hati ingin bebas. Bebas dari beban dendam, bebas dari luka yang terus dipelihara. Sabar yang ikhlas membebaskan jiwa. Di titik ini kita mulai memahami bahwa Allah tidak pernah menzalimi. Jika sesuatu diambil berarti ada yang perlu dilepaskan. Jika sesuatu ditunda berarti ada yang perlu dipersiapkan. Dan jika sesuatu tidak pernah datang berarti ia bukan bagian dari jalan kita. Keikhlasan menjadikan hati tenang bahkan dalam ketidakpastian. Kita tidak lagi takut kehilangan karena tahu tidak ada yang benar-benar milik kita selain iman. Segala sesuatu hanyalah titipan yang akan kembali. Maka ketika sabar telah melahirkan keikhlasan, hidup terasa lebih ringan. Kita berjalan tanpa banyak beban, tanpa banyak tuntutan. Yang ada hanyalah keyakinan sederhana. Allah tahu, Allah melihat, dan Allah tidak pernah salah. Andai sabarku seperti engkau. Di ujung semua penantian,
aku akhirnya mengerti bahwa sabar bukan tentang seberapa kuat aku bertahan, tetapi seberapa dalam aku percaya. Aku tidak selalu berhasil menjadi hamba yang tegar, namun Engkau selalu menjadi Rabb yang setia. Di saat aku hampir menyerah, Engkau tetap memeluk dengan cara yang tidak terlihat. Kini aku sadar, sabarku tidak akan pernah menyamai sabarmu. Aku mudah lelah, mudah mengeluh, mudah berharap berlebihan. Sedangkan Engkau tidak pernah bosan menunggu taubatku, tidak pernah letih mendengar doaku yang berulang, dan tidak pernah jemu memberi meski aku sering lupa bersyukur. Andai sabarku seperti Engkau, mungkin aku tidak akan cepat marah pada takdir. Mungkin aku tidak akan tergesa menilai hidup sebagai beban, namun Engkau tahu aku hanyalah hamba dengan hati yang rapuh, maka Engkau tidak menuntut kesempurnaan. Engkau hanya meminta aku kembali. Engkau mengajariku sabar bukan dengan teori, tetapi dengan pengalaman. Engkau biarkan aku jatuh agar aku belajar bangkit. Engkau biarkan aku kehilangan agar aku belajar melepaskan. Dan Engkau biarkan aku menunggu agar aku belajar percaya. Hari ini, aku tidak lagi memohon hidup tanpa masalah. Aku hanya memohon hati yang tidak menjauh saat masalah datang. Aku tidak meminta sabar yang besar, tetapi sabar yang cukup untuk membuatku tetap sujud dan tidak berpaling. Jika suatu hari aku kembali mengeluh, ingatkan aku tentang sabar-Mu, tentang bagaimana Engkau tetap memberi rezeki kepada mereka yang melupakan-Mu, tentang bagaimana Engkau menunda azab dan membuka pintu taubat hingga ajal menjemput. Aku ingin belajar sabar seperti Engkau, yang penuh kasih bukan kemarahan, yang menunggu dengan harap bukan putus asa. Ajari aku untuk tidak menjadikan luka sebagai alasan menjauh, tetapi sebagai jalan untuk lebih dekat. Ya Allah, jika aku belum sanggup ikhlas sepenuhnya, jangan biarkan aku berhenti berusaha. Jika aku belum kuat sepenuhnya, jangan biarkan aku berhenti berdoa. Karena aku tahu, selama aku masih mengetuk pintu-Mu, Engkau tidak akan menolakku. Kelak, ketika aku menoleh ke belakang, aku ingin melihat semua luka ini sebagai bukti cinta-Mu. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perjalanan yang membawaku pulang kepadamu dengan hati yang lebih lembut dan iman yang lebih jujur. Dan pada akhirnya biarlah doaku sederhana. Ya Allah, aku tidak meminta sabarku seperti sabar-Mu karena aku tahu itu mustahil. Aku hanya memohon, jangan Engkau lepaskan tanganku sampai aku mampu bersabar dengan cara yang Engkau ridai. Amin. Setelah semua kisah sabar ini kita renungkan, mungkin kita menyadari satu hal, bahwa Allah tidak pernah meminta kita menjadi sempurna. Dia hanya meminta kita tetap datang meski dalam keadaan lelah dan hancur. Sabar bukan berarti hidup tanpa luka, melainkan memilih untuk tidak menjadikan luka sebagai alasan menjauh dari Allah. Bahkan dari luka itulah, iman seringkali tumbuh paling kuat. Kita boleh merasa lelah, kecewa, bahkan menangis, namun jangan biarkan hati berhenti berharap, sebab selama harapan masih tertuju kepada Allah, tidak ada kesabaran yang sia-sia. Mungkin hari ini sabar terasa berat karena kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membutuhkan hati yang matang, iman yang kuat, dan jiwa yang lapang. Allah tidak pernah terlambat. Jika Dia menunda, itu karena Dia tahu waktu terbaik. Jika Dia mengambil, itu karena Dia ingin melindungi. Dan jika Dia membiarkan kita menunggu, itu karena Dia sedang membersamai. Ketika sabar telah mengajarkan ikhlas, hati akan menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Kita belajar menerima tanpa kehilangan harapan dan berharap tanpa memaksa. Tidak semua doa harus terwujud di dunia. Ada doa yang disimpan Allah sebagai pahala, ada yang diganti dengan perlindungan, dan ada yang menjadi cahaya di akhirat kelak. Jika hari ini hidupmu masih berat, jangan menyerah. Bisa jadi engkau sedang berada di titik terdekat dengan pertolongan Allah, sebab seringkali pertolongan datang setelah kesabaran hampir habis.
Biarlah narasi ini menjadi pengingat bahwa sabar bukan tanda kalah tetapi tanda percaya. Percaya bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha lembut dalam mengatur takdir. Dan semoga setelah ini kita bisa melangkah dengan hati yang lebih tenang, sembari terus berbisik dalam doa. Ya Allah, ajari aku bersabar dengan cara yang Engkau ridai. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jika sabar kami sering runtuh, kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu. Jika hati kami lelah menunggu, tenangkanlah dengan keyakinan kepadamu. Jangan biarkan kami menjauh hanya karena ujian terasa berat. Ajari kami bersabar tanpa kehilangan iman, ikhlas tanpa putus asa, dan berharap tanpa berburuk sangka. Ya Allah, titipkan ketenangan di hati kami, dan jadikan setiap penantian sebagai jalan mendekat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang belajar bersabar dalam diam. Semoga setiap yang mendengarkan, Allah ringankan bebannya dan kuatkan imannya. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Tetaplah bertahan karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.